Tadi ada gangguan teknis ya. Ada gangguan teknis, terputus siarannya. Punten, tadi ada gangguan teknis, jadi ngobrolnya terganggu ya. Nah, terganggu dikit. Dan sekarang sudah hukum orang yang suka bolos sekolah. Hukumnya ya haram. Mana yang menyatakan haram? Kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib, fardu. Bagi siapa? Bagi orang muslim dan muslimah. Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah bahwa sekolah itu, belajar itu hukumnya wajib, ya wajib, fardu ain, fardu ain. Dan wajib itu definisinya apa? Perbuatan yang kalau dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Kalau ada siswa bolos, tidak mau sekolah, kabur, ya dia mengabaikan perintah Rasulullah. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai masuk ke lubang lahat. Itu fardhu ain. Jadi kalau tidak hadir ya Tiara, IPS 2 udah hadir ya. Tiara IPS 2. Tiara. Yang lainnya dikontak-kontak lagi Tiara, coba. Yang masih belum tidur, yang belum berlayar ke Pulau Kapuk, di kontak-kontak biar bisa ketemu ngobrol malam hari ini. Sekali lagi bahwa kajian kita malam hari ini ya terkait dengan kebijakan saya selaku guru PAI di SMA 4 ini, mewajibkan siswa untuk menandatangani absen sholat itu biar kita itu terbiasa untuk sholat. Karena kita seorang muslim itu punya kewajiban yang utama dari sekian banyak kewajiban, dan yang utama adalah setelah kita berikrar dengan syahadat, maka kita pun harus melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya. Ya, suka tidak suka, ya berat tidak berat, itu harus kita lakukan. Makanya ketika ada satu gerakan jiwa, ya gerakan jiwa yang negatif yang membuat kita malas untuk sholat, itu harus dilawan. Dan orang-orang yang punya kekuasaan itu memaksakan orang yang dikuasainya dengan sebuah kebijakan untuk memaksa melaksanakan ibadah itu. Ya, saya sedikit punya kekuasaan di sekolah sebagai guru, ya punya kewajiban untuk
mengkondisikan anak didik kita ya agar terbiasa. Dan itu bukan sebuah kesalahan. Memaksa orang berbuat baik itu bukan sebuah kesalahan. Itu sebuah keharusan, ya gitu. Karena apalagi niat kita itu, niat di dalam hati kita para pendidik ya agar anak didiknya menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah. Itu kalau kita membiarkan anak didik kita semaunya saja, mau Ustaz mau enggak ya dibiarkan saja, itu maka guru dalam posisi yang salah. Ketika nanti menghadap Allah dalam yaumul hisab, ketika Allah menanyakan kepada seorang pendidik apa yang dilakukan ketika anak didiknya tidak beribadah dengan baik, lanjut argumen kita apa gitu kan, gitu. Argumen kita apa? Makanya itu sebuah argumen yang sudah disiapkan. Jadi ketika Allah menanyakan apa yang kita lakukan sebagai pendidik kepada anak didiknya agar mereka terbiasa sholat, ya kita berupaya mengajak anak-anak didik kita untuk sholat. Ini satu hal yang sangat fundamental. Ini satu hal yang sangat fundamental dalam sebuah proses pendidikan, ya, dalam sebuah lembaga pendidikan. Kalau yang fundamental ini diabaikan, ya, diabaikan, tidak ada satu kebijakan yang memaksa anak didiknya melakukan ibadah kepada Allah, maka runtuhlah lembaga pendidikan itu. Dia gagal, ya, gagal. Itu menjadi standar juga, ya, di standar bagaimana kita mengkondisikan anak kita dalam rangka apa, meraih keberhasilan pendidikan. Karena tidak sekedar mencerdaskan pendidikan itu, tetapi yang utama adalah bagaimana membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Itulah hal yang sangat penting dilakukan oleh para pendidik, termasuk juga pihak-pihak yang terkait dalam lembaga pendidikan itu. Dari mulai top manajemen, ya, dari mulai top manajemen, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para dewan guru, ya, semuanya punya kewajiban yang utama, ya, dalam mengkondisikan anak didik itu agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, ya, gitu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan terkait dengan pembiasaan ibadah, ya, para siswa. Memang itu harus melibatkan 3 lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Karena proses perkembangan manusia itu tidak lepas dari 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, terus yang kedua adalah lingkungan sekolah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat,
Ya, itu 3 lingkungan yang mempengaruhi proses tumbuh dan berkembangnya dari aspek fisiknya, aspek mentalnya, aspek moralnya, aspek intelektualnya. Itu akan terjadi di 3 lingkungan itu, ya gitu. Jadi ada 3 lingkungan yang sangat berpengaruh. Tapi dari 3 lingkungan yang berpengaruh itu, ya yang utama adalah lingkungan keluarga, itu yang paling dominan. Kenapa? Karena bahwa anak itu tumbuh berkembang lama itu di dalam keluarga. Itu yang paling menentukan. Jadi kalau di keluarganya bermasalah, ada kemungkinan itu akan bermasalah juga, ya. Tapi kalau di keluarganya sudah terbangun dengan baik, maka insya Allah itu akan berhasil dengan baik juga. Maka disinilah peran keluarga, orang tua itu sangat menentukan, sangat menentukan. Di rumah ada satu proses pembiasaan. Yang kedua ada proses yang namanya uswah. Untuk terbiasa, ya, mendukung pembiasaan itu dibutuhkan uswah, keteladanan dari orang tua. Tidak sekedar memberikan sebuah arahan, tausiah, pengetahuan disampaikan, tetapi yang paling utama adalah adanya uswah, contoh langsung. Itu akan lebih melekat dibandingkan dengan tausiah. Jadi kenapa Rasulullah berhasil mencetak manusia terbaik di alam semesta ini, ya? Jadi kenapa Rasulullah berhasil mendidik para sahabat menjadi orang-orang terbaik di muka bumi? Metodologinya seperti apa? Metode seperti apa? Ya tadi metodenya metode uswah, memberikan contoh. Setelah dijabarkan, dikaji secara keilmuan, ya, dijelaskan secara teoritis, langsung ada upaya untuk mempraktekkan, mengamalkannya. Itu akan lebih membekas, ya, akan lebih membekas di dalam jiwa anak didik itu. Kalau hanya sekedar mendengarkan saja, menyimak apa yang disampaikan, ya, itu kurang berkesan dalam jiwa. Tapi kalau langsung melihat, ya, apa yang dilakukan oleh orang yang memberikan arahan itu akan lagi membekas ke dalam jiwa kita. Makanya gaya Rasulullah itu mesti dicontoh oleh para orang tua di lingkungan keluarga. So, kalau itu semua dilakukan, ya, merujuk kepada gaya Rasulullah dalam pendidikan, itu dengan memberikan contoh langsung kepada anak-anak kita, maka itu sangat dimungkinkan ada suatu keberhasilan yang luar biasa. Makanya ketika ada satu problem, ya, terkait dengan ibadah anak-anak kita, anak didik kita, ya mungkin hal yang harus kita kaji ulang adalah bagaimana pola pendidikan ibadah dalam keluarga. Itu diperbaiki dulu dengan baik, nanti akan berdampak baik. Nah, kemudian setelah di keluarga itu dibenahi, ya, dibenahi dengan baik, nah baru itu adalah peran sekolah, ya. Peran sekolah juga harus betul-betul mengkondisikan anak didik dengan sebaik-baiknya, ya, gitu. Insya Allah kalau semua komponen yang ada dalam lingkungan pendidikan
ya, dari mulai pihak manajemen, pihak para pendidik, dewan guru, dan semua yang terlibat dalam lembaga pendidikan itu, ya semuanya bergerak semua mengkondisikan dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah bahwa itu akan diraih satu hasil yang baik, hasil yang maksimal. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya maka akan mengalami satu kesulitan. Memang hari ini kita rasakan sendiri, ya, dirasakan sendiri pada hari ini. Saya mengamati secara terus-menerus perkembangan jiwa agama anak-anak didik kita, yang nampak dalam ibadahnya, yang nampak dalam akhlaknya, akhlak pergaulannya, cara berpakaiannya, cara dia berkata, ya gitu. Sekarang ada sebuah degradasi, ya, ada degradasi dalam sisi ibadah itu, yang berdampak pada akhlak juga akan berdampak, ya gitu. Jadi kita betul-betul ikut ingin mencarikan sebuah solusi gitu kan gitu. Kalau kita ngajar bukan sekedar mentransfer ilmu, ya, bukan sekedar memindahkan ilmu dari kepala kita, guru, kepada kepala siswa, dan kemudian dibuktikan dengan hasil tes yang baik, ya, itu tidak cukup. Ya, bagi kita para dewan pendidik, dewan guru itu, untuk menguji keberhasilan pendidikan tidak sekedar pada tataran kognitifnya saja. Ya, Gali udah hadir, ya, Fadil. Kita tidak sekedar melihat hasil pendidikan bukan dari kognitif saja, bukan dari pengetahuan saja, ya, jadi hasil bukan gitu. Dan itu suatu hal yang bisa dipelajari sendiri sebetulnya kalau kognitif itu. Dibandingkan dengan lembaga kursus itu mungkin lebih efektif, ya. Jadi kalau hanya pendidikan orientasinya pada aspek kognitif saja, pengetahuannya saja, dia bisa menyelesaikan berbagai macam soal-soal yang rumit, ya, mungkin dalam matematik, fisika, kimia, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin di lembaga kursus itu lebih efektif, ya, gitu, lebih terfokus itu lebih terfokus. Ya, tapi kita dalam pendidikan ini kan tidak sekedar membangun kognitif anak didik kita, tapi kita ingin membangun akidahnya dengan baik, membangun moralnya dengan baik, ya. Aurel Dadir, membangun akidahnya, ibadahnya, moralnya itu pendidikan seperti itu. Jadi memang berbeda antara pengajaran dengan pendidikan, itu sangat berbeda. Kalau hanya mengajar saja, ya, itu mentransfer ilmu dari otak guru kepada siswa, itu hanya bersarang di otak saja. Itu hanya teori yang bersarang di otak, dan itu bukan tujuan utama pendidikan, ya. Tapi utama adalah bagaimana membentuk sikap, membentuk perilaku, itu yang paling utama gitu. Ya, makanya kita semua, ya, para pendidik tidak pernah lelah berhenti berupaya keras mengerahkan semua kemampuan, karena ada tanggung jawab di pundak para pendidik, di mana orang tua sudah menyerahkan kepada pihak sekolah, kepada para dewan guru. Ya, kita dewan guru harus
berupaya keras ya gitu. Adit IPA 4 ya. IPA 4. Akil, udah hadir ya Akil. Ya, sekali lagi bahwa ini harus kita pahami bersama ya oleh para siswa juga. Jadi tujuan besok ya besok di kelas IPA 4 ya besok ya. Besok di IPA 4 itu jam pertama ya. Jam terakhir di kelas IPS 3. Ya insya Allah masuk jam pertama ya. Masuk jam pertama di IPA 4. Terus ke IPA 2 ya. Kemudian terakhir di IPS 3 ya. Di IPS 3 insya Allah kita masuk. Kita bisa ngobrol di kelas. Hukum ngeledekin orang tua nggak boleh tuh ya, nggak boleh. Orang tua nggak boleh diledek. Cara ketagihan sholat, baik, agar kita nikmat sholat itu ya, ini resep ya. Ini resep agar kita sholat nikmat. Saya pernah ketemu dengan seseorang bilang ke saya, Pak, saya sholatnya kadang-kadang tidak merasakan kenikmatan katanya ya. Gitu. Dia tidak merasa nikmat sholat itu, sehingga dia tidak pengen mengulang sholatnya lagi gitu. Dikata dia, saya sholat tidak ada rasa tenang, itu tidak ada, apalagi nikmat katanya ya, sehingga dia tidak berupaya untuk mengulang sholatnya ya gitu. Nah makanya untuk agar sholat itu nikmat ya gitu, yang pertama itu dibutuhkan persiapan waktu yang cukup. Kita hanya berduaan dengan Allah di situ, yang lain tidak ikut campur. Kita hanya fokus kepada Allah, bacaan dengan baik, gerakan yang baik, pahami semua bacaan sholat, pahami dulu ya. Jadi gerakannya baik, niatnya baik, gerakan baik, bacaan baik, terus khusyuk hanya kepada Allah saja, dan pahami, nikmati, hayati. Kita sedang berjumpa dengan Allah, sampaikan semua masalah kepada Allah dan kita tolong kepada Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Maka disitulah yakin ada ketenangan jiwa kita. Habis sholat, salam, kita pun tidak langsung pergi, ada zikir dulu, ada doa minta kepada Allah. Nah kalau sudah sampai begitu ya, ada ketenangan jiwa, jiwa tenang, lebih rileks lagi, kita menikmati sholat kita, itu yakin itu akan kecanduan, tidak mau satu waktu pun tidak sholat. Ada beban dalam jiwa kalau kita tidak sholat ya, ada kepikiran terus itu. Jangankan tidak sholat, telat saja sholat ya, dia akan merasakan suatu kegalauan dalam jiwanya. Citra IPA 2 udah hadir ya. Jadi orang-orang yang menikmati sholat, kecanduan sholat, jangankan tidak sholat, telat saja waktunya, tidak bisa berjamaah dengan imam, itu ada kegalauan luar biasa ya, kepikiran terus, akan gelisah terus itu gitu.
siapa? Pinot apa Pak? Apa hukum bagi orang yang sering apa PMO itu ya? Coba apa artinya PMO itu? Kurang paham ini. Singkatannya apa itu PMO itu? Ya, sekali lagi untuk pertanyaan yang tadi, bagaimana agar kita kecanduan sholat? Jadi butuh persiapan pakaian, persiapan wudhunya, persiapan waktunya lebih awal. Terus setelah itu kita sholat yang baik, gerakan yang baik, bacaan yang baik, hatinya khusyuk, terus memahami apa yang kita baca itu. Dan habis sholat kita berzikir kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, apa yang kita minta sampaikan kepada Allah. Ada masalah, curhat kepada Allah. Mengeluh kepada Allah boleh, mengeluh kepada Allah. Ada masalah sampaikan kepada Allah, saya mohon itu. Saya yakin itu akan ada suatu kenikmatan, ya. Akan nikmat itu. Dan nanti ketika kalau sudah misalkan nikmat dengan sholat, ketika tidak sholat itu ada rasa yang tidak tenang dalam jiwa kita. Ya, itu ketika meninggalkan sholat kita tidak dialog dengan Allah, ada sesuatu yang hilang dalam jiwa ini. Ada rasa tidak tenang, ya, tidak tentram, ada gelisah. Itu akan terjadi ketika kita mengabaikan atau melalaikan ibadah sholat, ya itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita melakukan sholat dengan cara yang baik, ikhlas karena Allah, ya khusyuk, yakin kita akan ketagihan untuk sholat. Dan tidak ada satu waktu pun yang bagi kita untuk mengabaikan kewajiban sholat itu, ya gitu. Itu kita hal yang terpenting, ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam pendidikan yang intinya tidak sekedar mencetak anak didik kita menjadi orang-orang yang pintar, cerdas, brilian, punya pemahaman yang baik, kognitifnya baik, tetapi lebih dari itu yang paling utama adalah bagaimana membentuk sikap, perilaku, ya, dia taat, beribadah kepada Allah. Dira, Ipada hadir ya, Dira ya, gitu. Maka saya pun tidak segan-segan, ya, terus berdoa kepada Allah di selesai sholat fardu atau ketika bangun di tengah malam atau menjelang waktu subuh, berharap kepada Allah agar anak didik kita, anak didik saya adalah menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Doanya sangat simple, pendek, tapi maknanya sangat dalam. Apa itu? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami, ya jadikan kami, anak kami adalah orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa sangat penting, ya. Terkait sholatnya, agar sholat, doanya ada juga, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan keluargaku, keturunanku orang-orang yang taat mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Rabb, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku adalah orang-orang yang taat mendirikan sholat, ya. Jadi sekali lagi untuk
para siswa SMA 4 juga siswa Miftahul Jannah, Miftahul Jannah juga rekan sahabat, saya berdoa kepada Allah agar anak didik saya ini, anak didik kita semua menjadi pribadi-pribadi yang soleh, ya, pribadi-pribadi yang soleh, taat kepada Allah. Nah, orang-orang yang soleh ini berharap menjadi pribadi yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, orang-orang yang meraih kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, dan kelak juga terbebas dari azab nerakanya Allah. Itu saya kira hal yang penting harus kita lakukan dalam suatu proses pendidikan, ya, jadi mencetak pribadi-pribadi yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, ya, menjadi pribadi yang betul-betul bertakwa, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Nah, kalau itu berhasil diraih oleh anak didik kita, maka tujuan pendidikan itu akan berhasil. Tapi kalau itu tidak terbentuk, nah itu harus ada kajian ulang terkait proses pendidikan dalam lembaga pendidikan itu, ya. Barangkali kan kita malam hari ini obrolan pertama, ya, setelah sekian lama kita tidak live siaran langsung. Hari ini kita mulai lagi, ya, berharap untuk ke depan kita akan Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk kita bisa berkomunikasi walaupun hanya lewat media sosial ini, ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, gitu. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.